Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Breaking News Koarmada RI edisi minggu pertama di bulan Agustus tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Teluk Weda 526. KRI Teluk Weda 526 berkedudukan di Koarmada 3, Sorong Katapop, Papua Barat di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 3, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Teluk Weda 526 di bawah pembinaan Satuan Kapal Amfibi Komando Armada 3. KRI Teluk Weda 526 merupakan kapal ke-8 landing ship tank kelas Bintuni. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT Bandar Abadi Batam, Kepulauan Riau. KRI Teluk Weda 526 yang merupakan kapal perang jenis angkut tank ini mampu membawa 10 unit tank Leopard atau 15 unit kendaraan tempur infanteri BMP-3E. Kapal ini juga dapat memuat 367 pasukan dan 111 kru kapal. Selain itu, kapal ini dilengkapi 4 unit LCVP, 1 unit perahu karet RIB 10 meter, dan 2 unit perahu karet RIB 7 meter. Sementara untuk persenjataan kapal ini dilengkapi persenjataan 2 meriam Bofors 40 mm L70 dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Dalam melaksanakan penugasannya, KRI Teluk Weda 526 yang memiliki ukuran besar dan muatan yang lengkap sehingga sering digunakan untuk melaksanakan misi kemanusiaan. KRI Teluk Weda 526 sebagai salah satu kapal perang TNI AL dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional. Juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut. Dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya, setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Dariska, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Breaking News Koarmada RI minggu pertama bulan Agustus tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera yang diikuti seluruh prajurit perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Koarmada RI. Dengan Inspektur Upacara Wakil Asisten Intelijen Pangkoarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Dr. Muhammad Risadi, MSI Han, bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI, Jakarta. Waasitl Pangkoarmada RI dalam sambutannya menekankan kepada seluruh personel prajurit Koarmada RI untuk dapat memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Pangkoarmada RI ikuti fokus group discussion Integrated Maritime Surveillance System. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCRMP, mengikuti Focus Group Discussion FGD Integrated Maritime Surveillance System IMSS dengan tema optimalisasi IMSS untuk mendukung Network Centric Warfare NCW dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta. FGD yang digelar Dinas Material Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut dengan keynote speech Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMMM Teropsla, sedangkan narasumber antara lain Paban 1 Rens Komlekau, Kapus Kodal Mabesal, Paban 2 Opsopsal, Paban 2 Bintemas Persal, Paban 2 Jemen Senayernal, dan Paban 2 Sistex Komlekal. Pangkoarmada RI hadir Kasal serahkan kendaraan taktis kepada Korps Marinir. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMMCRMP, menghadiri acara penyerahan kendaraan taktis mobile IM Radar dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SEMMM Teropsla, kepada Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi, bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta. Penyerahan rantis mobile IM Radar ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan alat utama sistem persenjataan yang unggul di jajaran TNI Angkatan Laut. Sebelum penyerahan rantis mobile IM Radar ini, terlebih dahulu dilaksanakan pelatihan pengoperasian maupun maintenance peralatan oleh Dinas Material Senjata dan Elektronika Angkatan Laut kepada 20 orang prajurit Korps Marinir calon pengawak rantis. Koarmada RI terima kunjungan Komandan Kapal Angkatan Laut Korea.
Mako Komando Armada Republik Indonesia menerima kunjungan courtesy call Komandan Kapal Republic of Korea Navy Dae Jo-yong, Kapten Navy Kim Ji-dae beserta beberapa staf yang diterima Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Pertama TNI Ilham Army Ritongo SH, bertempat di ruang VIP Mako Armada RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Askomlek Pangko Armada RI mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi di Mako Armada RI. TNI Angkatan Laut juga mengapresiasi dan menyambut baik port visit Aparok Navy Dae Jo-yong ke Jakarta, Indonesia. Kormada RI gelar upacara penerimaan pajak AAL Angkatan ke-69. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP memimpin upacara penerimaan perwira remaja Akademi Angkatan Laut ke-69 bertempat di lapangan Arafuru Mako Armada RI Jakarta. Kegiatan penerimaan pajak yang akan berdinas di jajaran Komando Armada RI ini dihadiri Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAPM Terhan beserta segenap pejabat utama Armada RI dan Ketua PG Jala Senastri Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata beserta pengurus Jala Senastri Armada RI. Pembekalan Kas Kormada RI kepada alumni pajak AAL Angkatan ke-69. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAPM Terhan memberikan pembekalan kepada para alumni perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 tahun 2024 bertempat di OB Staaf Mako Armada RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut yang juga dihadiri para pejabat utama dan Kasat Armada RI, dalam paparannya Kas Armada RI menyampaikan tentang sejarah armada, kedudukan Armada RI, dasar pembentukan Armada RI, kedudukan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Armada RI, beserta susunan organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan rencana OJT bagi para pajak AAL. Pangkormada RI terima kunjungan Panglima Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP menerima kunjungan courtesy call Komandan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika, Commander of US 7th Fleet, Vice Admiral Fred W. Ketcher bertempat di Mako Armada RI Jakarta. Turut hadir pada acara tersebut Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAPM Terhan beserta segenap pejabat utama Armada RI. Sementara dari Armada ke-7 Amerika Serikat dihadiri oleh VADM Fred Ketcher, Kapten Jennifer Barnes Commander Blade Allen, Lieutenant Carly Kristen W, Lieutenant Isaac The Blessed Smith, Atan US, Kolonel Jackie Lee, and Atal US, Commander Patrick Panjeti. Pangkormada RI pimpin serah terima 2 jabatan strategis. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP memimpin serah terima 2 jabatan strategis di lingkungan Armada RI, yakni Inspektur Armada RI dan Asisten Personel Armada RI bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Armada RI Jakarta. Jabatan Inspektur Armada RI diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Budi Siswanto SIMAP kepada Laksamana Pertama TNI Nursyawal Embun MTR Opslak yang sebelumnya menjabat IROPS Itjenal. Sementara Laksamana Pertama TNI Budi Siswanto akan memasuki masa pensiun. Sedangkan jabatan Aspes Armada RI diserahkan dari Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo MM MPIL CHRMP CRMP kepada Kolonel Laut Pelaut Agus Praptopo Budi S STMM CHRMP yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut. Sementara Laksamana Pertama TNI Wisnu Agung Priambodo akan menjabat Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut. Pangkormada RI hadiri paparan Kunker Kasal di Sorong, Kupang, dan Makassar. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP menghadiri undangan paparan kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opslak di Sorong, Kupang, dan Makassar. Kegiatan paparan Kasal yang dilaksanakan di Rupat Pimpinan Gedung RM Marta Dinata Mabesal ini selain diikuti pesertanya secara langsung tatap muka juga diikuti secara video conference. Serta dihadiri Wakasal, Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma SEMM MSC, para pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, serta para Komandan Lantamal. Pengarahan Pangkormada RI kepada Komandan Lantamal dan Komandan Lanal.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP memberikan pengarahan kepada para Komandan Lantamal dan Komandan Lanal jajaran Koarmada RI yang akan melaksanakan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut pada tahun 2024 bertempat di Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam pengarahan yang dilaksanakan secara tatap muka dan video conference di Macan Kumbang Lounge ini, Pangkoarmada RI menekankan kepada para Komandan Lantamal dan Komandan Lanal yang dalam penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut sebagai Ketua Panda dan Subpanda harus benar-benar melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan, yakni mencari bibit-bibit unggul dari seluruh daerah dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan tidak melaksanakan pencalonan dalam penerimaan prajurit. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Breaking News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva, Jaya Mara.